salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadul muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tiada kata yang lebih indah melainkan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat, taufik, hidayahnya Allah, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua telah dapat hadir ke ruangan masjid yang sangat mulia, yang tujuan dan maksud tak lain dan tak bukan hanya dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah, yakni mengerjakan sembahyang Jumat secara berjamaah. Juga selawat keiring salam mari pula sama-sama kita hadiahkan dan kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan beliaulah tegaknya agama yang mulia, yakni agama Islam. Maka dengan Islam inilah selamat kita di dunia dan juga mendapat pertolongan nanti pada hari akhirat. Maka oleh karena itu, kita akui atau tidaknya, namun kita selaku umat Nabi Muhammad selalu berhutang budi kepada beliau. Maka dalam hal tersebut, marilah kita banyak-banyak berselawat kepada beliau. Dan yang kedua, menjalankan semua sunnah yang ditinggalkan oleh beliau, yang insya-Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Juga selawat dan salam kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, tabi'ah dan tabi'in, para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan kepada ulama-ulama yang muktabar keduanya. Ta'zim wa takrim kepada imam syekh masjid dan kepada guru-guru kami yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebagaimana biasanya, sebelum khatib memasuki dalam dua rukun khutbah, izinkanlah sejenak di kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan sedikit mau'idatul hasanah yang mudah-mudahan kiranya bermanfaat kepada diri yang menyampaikan dan umumnya kepada kaum muslimin para hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umat Muhammad dan hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut, dan hakikat hidup kita di dunia artinya bukan tujuan Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini yang telah dihidupkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang khatib bacakan di awal mukadimah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Maka khatib memberikan judul pada hari yang berbahagia ini, ada 6 macam dosa atau perkara yang bisa membatalkan pahala ibadah. Karena banyak kita lihat sekarang bahawa yakin seseorang beribadah, yakin dalam melaksanakan salat, yakin bersedekah, yakin zikir dan sebagainya, tapi tidak yakin dalam menjaga pahala-pahala ibadah tersebut.
Maka persoalan sah atau tidak sah itu marja'nya ilmu fiqh. Persoalan dapat fala atau tidak marja'nya ilmu tasawuf. Maka dua ilmu tersebut dalam beribadah tidak mungkin terlepas. Apabila ada ilmu fiqh tapi tidak kita dasari dengan ilmu tasawuf, maka ibadah kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Dailami, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa meruntuhkan pahala amalan. Artinya amalan sah kalau kita tinjau di segi ilmu syarak, tetapi bisa saja amalan tersebut tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan yaitu ada salah satu daripada 6 perkara yang akan kita bahaskan pada hari yang berbahagia ini. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, al-istaghallu bi uyubil khalqi. Sibuk seseorang manusia dalam mengkoreksi kekurangan orang lain. Maka dalam kehidupan, apalagi zaman sekarang ini, zaman canggih, zaman elektronik, bermacam media yang ditampilkan oleh zaman sekarang ini, maka banyak sekali terdapat manusia-manusia bahawa suka sekali mengkoreksi, menganalisa, membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, baik secara lisan, secara tulisan, secara media dan segala macam. Yang intinya setiap mengkoreksi kekurangan orang lain itu bisa membatalkan pahala amalan yang telah kita kerjakan. Maka pada suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu an sesudah salat zuhur kemudian duduk dengan Rasulullah di masjid. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, berapa besar dosa mengoreksi kesalahan orang lain? Berapa besar dosa namimah? Berapa besar dosa gosip? Kalau bahasa sekarang. Maka kata Rasulullah, hai Umar, anda kata engkau semayang semenjak subuh dan kamu semayang zuhur, kemudian kamu semayang ba'diyah dan qabliyah, kemudian kamu duduk menceritakan kekurangan orang lain, maka semua amalan kamu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada orang yang kamu yaitu koreksi kekurangannya. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia tiada yang sempurna kecuali para nabi dan para rasul. Selain daripada itu semua kita punya kekurangan. Maka sebaiknya kita mengkoreksi diri pribadi kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Koreksi muhasabah diri kita sendiri. Arti muhasabah, duduk merenungi kesalahan-kesalahan kita. Karena mungkin kesalahan orang lain dengan kesalahan kita banyak terdapat kesalahan kita. Maka oleh karena itu, kalau kita melazimkan, membiasakan mengkoreksi kekurangan orang lain, maka kita sayangkan bahawa pahala ibadah kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa kaswatul qalbi, keras hati. Apa makna keras hati? Tidak menerima kebajikan yang disampaikan orang lain walaupun itu benar, tapi kita tidak menerimanya kebenaran tersebut. Itu akibatnya daripada hati kita sudah keras. Maka kata seorang sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an, penyebab seseorang
bisa keras hati ada 4 macam. Ini khatib kutip dalam sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad, karangan Syekh Umar Nawawi Bantani. Sayyidina Utsman berkata, yang pertama bahawa bisa mengkeraskan hati seseorang syu'banu min ghairi mubalin. Yang pertama iaitu kebanyakan perut diisi dengan makanan-makanan. Artinya banyak makan. Banyak makan, perut selalu kenyang, maka hati kita akan keras. Keuraceh hati akan benar. Artinya apa saja yang kita hafal cepat lupa, atau yang sudah kita hafal pun sudah lupa, atau kebajikan yang disampaikan oleh orang tidak terdiam dalam hati kita, disebabkan bahawa hati kita sudah keras. Akibat daripada keras hati, banyak memakan makanan. Artinya selalu perut kita isikan penuh dengan makanan, sekalipun makanan yang mubah. Maka dalam Islam dianjurkan berpuasa. Ini yang pertama penyebab pada keras hati. Dan yang kedua, wanisyanu dunubil madiyah. Yang kedua, melupakan dosa yang telah lalu. Maka apabila seseorang banyak melakukan dosa, tapi dosa yang telah dikerjakan tersebut dia lupakan, seolah-olah tidak pernah berdosa. Dosa yang sudah banyak, dosa yang telah terdahulu, tidak pernah dia bertaubat, malah dia tambah dosa-dosa yang akan datang. Ini salah satunya penyebab hati kita keras, tidak akan menerima lagi kebajikan. Apabila hati kita sudah keras, maka fala amalan yang kita beramal dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebab daripada keras hati yaitu wasuhbatu zalimina, dan bersahabat dan berkawan dan berteman dengan orang-orang yang zalim. Maka dalam Islam kita tidak dianjurkan. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis riwayat Bukhari, ar-rijalu ala dini khalilih. Bermula seseorang itu menurut agama sahabatnya. Apabila kita bersahabat dengan orang yang kuat agama, maka agama kita akan kuat. Apabila kita bersahabat dengan orang yang pandai, maka kita akan ikut pandai. Apabila bersahabat dengan orang yang kaya, kita akan ikut kaya. Apabila bersahabat dengan orang yang punya ilmu, insya-Allah kita akan banyak mendapat ilmu. Maka oleh karenanya, bersahabat dengan orang-orang yang zalim itu bisa mengeraskan hati kita. Apabila hati kita sudah keras, maka amalan yang kita kerjakan dihilangkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat penyebab keras hati yaitu tulul amali, panjang cita-cita. Kaum muslimin para hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bisa meruntuhkan pahala amalan hubbud dunia, cinta berlebihan kepada dunia. Apa makna dunia? Maka jangan salah kita artikan dunia. Kadang-kadang orang mengartikan dunia rumah yang besar, mobil yang mewah, fasilitas hidup yang memadai. Itu bukan semata-mata dunia. Yang disebut dengan dunia di sini, apa saja yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, sesudah kita meninggalkan dunia yang fana ini, tiada memberi manfaat di alam barzah dan alam berikutnya. Tapi apabila kita kerjakan sesuatu dalam dunia ini yang niatnya lillahi ta'ala, artinya sesudah kita meninggal nanti bisa mengambil manfaat semenjak daripada alam barzah hingga alam berikutnya, itu disebut dengan akhirat. Oh, banyak harta, tapi harta tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Banyak ilmu, dengan ilmu tersebut bisa bermanfaat kepada orang lain. Contohnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, dia seorang nabi,
dia seorang rasul, hartanya cukup banyak, kebun kurmanya cukup banyak, binatang ternaknya cukup banyak. Tapi pada suatu masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan semua anak-anaknya, dimatikan semua ternak-ternaknya, dimatikan semua yaitu pohon-pohon kurmanya. Maka datang iblis berkata, "Wahai Ayub, engkau sibuk beribadat dalam mihrab, sedangkan semua hartamu telah mati, semua kebun kurmamu telah mati, semua binatang ternakmu telah mati." Nabi Ayub mengatakan, "Kenapa mati?" Allah yang mematikan. Kemudian Ayub berkata, "Alhamdulillahillazi a'tani summa akhadahu minni." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku, kemudian Allah mengambil kembali yang telah diberikan daripadaku. Artinya begitulah Nabi Ayub menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala menghadapi dunia yang fana ini. Artinya bersyukur Nabi Ayub tentang harta yang telah dia pakai beberapa tahun, dan kembali semua harta tersebut Allah yang mengambilnya. Tidak ada rasa risau dalam hatinya, tidak ada rasa sedih dalam hatinya, karena harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub, dunia yang dimiliki oleh Nabi Ayub hanya berada pada tangannya, tidak lengket pada hatinya. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita hari ini. Walaupun banyak sekali fasilitas yang kita miliki, banyak sekali harta yang kita miliki, tinggi sekali ilmu yang kita miliki, hanya sebatas dalam kekuasaan, jangan kita pendamkan dalam hati. Apabila harta kita pendamkan dalam hati, ketika harta itu hilang, kita merasa sedih. Ketika harta itu lenyap, kita merasa susah. Maka cinta kepada dunia itu mengakibatkan bisa meruntuhkan falak ibadah seseorang. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah, wakilatul haya, dan sedikit malu. Maka hari ini kita lihat, kita boleh menoleh ke belakang. Ibarat orang berjalan, lihat kepada spion kendaraan, nampak ke belakang bahawa semasa kecil-kecil kita dulu, malu itu paling utama. Seorang anak malu, segan, ta'zim kepada orang tuanya. Seorang anak murid malu, segan, ta'zim kepada seorang guru. Hari ini sudah tabu semua itu. Artinya tidak lagi berlaku. Kenapa? Diakibatkan daripada pergaulan semakin buruk, semakin zaman di penghujung dunia ini. Maka marilah kita bangkitkan lagi bahawa malu tersebut bahagian daripada iman. Apabila malu tersebut kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya-Allah semua kita akan mulia. Karena kita anak Adam. Anak Adam ini makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan tersebut mari kita jaga bersama lewat berakhlak di antara sesama kita manusia dengan membudayakan sifat malu. Yang pertama, malu kepada Allah dalam melaksanakan sesuatu yang berdosa. Yang kedua, malu sesama manusia, malu dengan malaikat, malu dengan Rasulullah. Apa yang kita laksanakan, insya-Allah semua falak ibadah yang kita kerjakan akan sempurna pahalanya apabila kita dasarkan dengan sifat malu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang keempat. Yang kelima, kata Rasulullah, tulul amal, panjang cita-cita. Cita-cita untuk dunia. Kalau cita-cita untuk akhirat, silakan. Cita-cita untuk dunia hari ini kadang-kadang kita belum tentu hidup besok hari, tapi sudah bercita-cita 5 tahun yang akan datang. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna asyaddama attakhafu alaikum khaslatani. Sesungguhnya aku takut atas umatku akan terjadi 2 perkara. Artinya 2 hal apabila terjadi atas umat Nabi Muhammad, Nabi takut 2 perkara tersebut.
Yang pertama, ittiba'ul hawa. Umatku apabila telah mengikut hawa nafsunya, apabila telah mengikut hawa nafsunya, kata Rasulullah, wa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu 'anil haqqi. Adapun apabila seseorang telah mengikut hawa nafsunya, maka itu berpaling daripada perbuatan hak kepada perbuatan yang batil. Karena nafsu dikedepankan. Apabila nafsu dikedepankan, maka yang halal, yang haram bisa jadi halal. Apalagi yang salah bisa jadi benar. Yang benar kadang-kadang bisa disembunyikan, dinampakkan yang salah. Yang salah itu bisa dipoleskan jadi yang benar. Ini apabila telah mengikut hawa nafsu. Itu mengikut hawa nafsu tersebut, Rasulullah paling takut apabila terjadi pada umatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, yaitu wa amma tawilul amal. Yang kedua yaitu takut Nabi Muhammad kepada umatnya terjadi panjang cita-cita. Apabila sudah panjang cita-cita pada umat Nabi Muhammad, fahubbud dunya, maka terjadilah cinta kepada dunia. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kata Rasulullah, wa zalimu la yuntahi. Kezaliman di tengah-tengah masyarakat tiada lagi yang melarang. Kita lihat hari ini. Dulu orang berjudi cuma mencari hutan. Dulu orang menjudi cuma mencari di mana kebun-kebun orang yang kosong. Dulu kalau ada orang judi mencari tempat-tempat yang sunyi. Sekarang perjudian di mana-mana. Di warung kopi terjadi perjudian. Di rumah terjadi perjudian. Kadang-kadang di tempat ibadah bisa saja terjadi perjudian. Akibat daripada judi atau dosa atau zalim yang sudah merajalela. Tidak lagi orang yang ingin, yaitu mencegahnya. Seolah-olah hari ini kalau ada seseorang melakukan kesalahan, apa kata mereka itu? Itu masyarakat orang lain, itu anak orang lain. Seolah-olah ketika Allah memberikan bala kepada sesuatu kaum, Allah cuma memilih yang berdosa saja. Tapi sebaliknya, ketika Allah memberikan bala kepada sesuatu kaum, semua baik yang salah atau yang saleh, atau yang berdosa, atau yang benar, atau yang ibadat, atau yang maksiat, semua Allah memberikan bala kepada kaum tersebut. Kaum muslimin, para hadirin hamba Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus takut. Maka seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar pernah berkata dalam satu kitab, Khatib mengutip dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang kedua. Beliau berkata, wallahi law sumtun nahara laftarahu wa kumtul laila la namahu summa amutu fi yaumil amut summa anfaqatu alkan fi sabilillah walaysa fi qalbi hubbu ahli li taatillah wala yaqdu li ahli maksiatillah ma nafani syai'an dalika. Bersumpah beliau, wallahi, demi Allah, itu waw kasam, waw sumpah, demi Allah, andai kata aku berpuasa sunat setiap hari tidak pernah berbuka-buka. Memang beliau orang puasa. Andai kata aku mendirikan malam setiap malam tidak pernah aku tidur-tidur. Summa anfaqtu mali alkan fi sabilillah. Kemudian aku nafkahkan hartaku yang baik di atas yang baik pada jalan Allah. Summa amutu fi yaumil amut. Kemudian mati aku pada hari matiku. Laisa fi qalbi yuhibbu li ahli taatillah. Tidak ada dalam hatiku cinta kepada orang berbuat taat. Wala yaqdu fi ahli maksiatillah. Dan tiada aku benci kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ma nafa'ani zalika syai'an. Tidak bermanfaat kepadaku akan sesuatu.
Artinya ini seorang sahabat, tengku, sahabat yang zuhud. Karena anak Sayyidina Umar dua yang laki-laki. Yang pertama namanya Abdullah, yang digelar dengan Abu Syahmah, yang kemudian dicambuk karena berzina. Yang kedua Abdullah, dia seorang sahabat yang terakhir, dan beliau wara, dan beliau anak seorang sahabat. Bersumpah, demi Allah, anda kata aku puasa setiap hari, puasa sunat, kemudian setiap malam aku iaitu sembahyang sunat malam, tidak pernah aku tidur, kemudian semua hartaku yang baik-baik aku nafkahkan pada jalan Allah, tapi dalam hatiku tidak pernah cinta kepada orang berbuat taat. Hana senang kurung berbuat taat. Dalam hatiku tiada benci kepada orang berbuat maksiat. Maka semua yang aku kerjakan, kata beliau, tiada manfaat bagiku nanti pada hari kiamat. Maka kesimpulannya, mau kita buat ke mana zikir kita? Mau kita buat ke mana salat kita? Mau kita buat ke mana puasa kita? Mau kita buat ke mana fala sedekah kita dan fala ibadah kita? Apabila dalam hati kita tiada rasa cinta kepada orang berbuat taat dan tiada rasa benci kepada orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Rasulullah, bisa meruntuhkan fala ibadat, melupakan kepada kematian. Maka oleh karena itu ingatlah selalu kepada mati, bahawa mati itu, sehingga Rasulullah mengatakan aksaru zikru min hazamil ladzat, perbanyak olehmu akan mengingat yang memutuskan lazat. Sahabat bertanya, ma hazamil ladzat ya Rasul, apa itu yang memutuskan lazat ya Rasul? Rasul menjawab, wahyal mautu, bermula yang memutuskan lazat itu mati. Artinya mati ini barang yang sudah pasti. Sebab bermacam-macam sebab. Apalagi hari ini kita sedang diserang oleh wabah, maka banyak-banyaklah kita berdoa. Karena jangan kita panik sehabis-habis panik. Karena itu bala ya Allah berikan. Kita orang Islam, kita orang beriman, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kita dalam mengambil manfaat, tiada daya kita dalam menolak mudarat, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang dapat khatib sampaikan. Maka kita ambil kesimpulan bahawa ada 6 macam tersebut marilah kita pelihara. Karena banyak sekali orang yang yakin berbuat ibadah tapi tidak yakin dalam menjaga fala amalan. Apabila amalan yang telah kita kerjakan, insya-Allah akan selamat apabila kita jaga yang 6 macam yang terdapatlah hadis Rasulullah yang telah khatib sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Apabila ibadat kita sempurna syarat dan rukun dan sempurna pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru disebut kita hamba Allah yang berubudiah kepada Allah, akan mendapat keuntungan hasil ibadah kita, pertama di dunia ini, kedua di alam barzah, dan ketiga di alam berikut-berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.